Kami mau menyatakan Tuhan, seluruh hidup kami hanya bagi-Mu, Yesus. All my soul and all my life is all for you, Jesus. Kami akan terima berkat dan mujizat yang dari-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau puji Ibu Tuhan. We call out to them, Jesus. Man, my heart
Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau memulai ibadah di bulan Mei ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan ibadah bulanan kami, ibadah di bulan Mei ini, dalam ibadah persiapan penilaian akhir semester, hari di mana kami mempertanggungjawabkan pembelajaran kami dengan ulangan akhir semester. Tuhan Yesus menolong, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang sungguh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang bersuka cita boleh beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya.
GSKI. Kita bersama-sama berdoa, kami percaya PAS pada semester ini berjalan dengan lancar. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesia, nyatakanlah kami.
kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Biar urapan-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Dan kami mendapatkan kemenangan yang dari-Mu Yesus. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Oh, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kembali lagi dan senang sekali saya bisa bertemu. Mungkin beberapa dari teman-teman dan rekan-rekan belum mengenal saya. Nama saya Yehuda dan saya bekerja di YSKI juga. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan di ibadah persiapan menuju tes akhir tahun. Kita mau bersama-sama sebelum kita menghadapi bersama-sama ulangan dan ujian yang akan mungkin dihadapi minggu depan, dimulai dengan hari Senin, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan diambil dari Keluaran pasalnya yang ke-15, ayat 22 sampai 27. Keluaran pasalnya yang ke-15, ayat 22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan.
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberah, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Firman-Mu sudah kami baca dan kami dengar, dan kami akan merenungkannya, dan kami akan belajar mengenal isi hati-Mu. Pada kesempatan ini izinkan kami, Roh Kudus, bantu setiap kami supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan yang mau saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah sekalipun berat namun tetap melangkah. Kita percaya bahwa ketika mengikut Tuhan itu tidak segalanya. Tidak berarti ketika kita mengikut Tuhan maka semuanya berjalan dengan baik. Betul ya? Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berjanji bahwa langit itu selalu tidak ada awan mendung, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tuhan tidak pernah berjanji semacam itu. Tuhan selalu berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai. Ketika kita memutuskan untuk menjadi Kristen, berapa banyak dari kita yang mungkin sudah lama sekali, mungkin dari lahir Kristen, atau mungkin yang barusan menganut agama Kristen, yang barusan percaya lahir baru dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita memutuskan menjadi Kristen, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita rasa kita melewati lembah-lembah kekelaman, betul ya? Apalagi kalau teman-teman masih ingat, mulai tahun lalu, mulai tahun 2020, seluruh dunia, kita semua terkena dampak pandemi. Bahkan hari ini kita pun masih online seperti ini, karena seharusnya ibadah seperti ini kita bisa lakukan onsite, namun karena pandemi kita tidak bisa melakukannya secara onsite, tapi kita masih online. Banyak hal, banyak kendala teman-teman, banyak hal yang mengganggu aktivitas kita, dan ajaibnya adalah semua sektor di dunia ini terkena. Dari mulai pendidikan seperti kita ini terkena, dari mulai perdagangan. Kalau Anda melihat di mall, kafe-kafe, banyak yang sudah tutup. Banyak, ada satu supermarket yang cukup besar di beberapa kota tutup. Bahkan beberapa brand yang cukup ternama juga mulai menutup toko-tokonya seperti itu. Transportasi juga terhalang, pariwisata, hotel-hotel, semuanya terkena dampak dari pandemi ini. Nah, ikut Tuhan itu tidak semerta-merta bahwa jalan kita selalu mulus. Kita akan menghadapi hal-hal semacam ini. Kita akan menghadapi hal-hal di mana kita akan berpikir bahwa Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu sayang nggak? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan? Dan bahkan ketika kita menjalani hal-hal semacam ini, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak berbicara, atau Tuhan tidak membicarakan maksud Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa dari kita pernah kehilangan anggota keluarga, yang mana itu adalah tulang punggung, ayah mungkin, ibu, atau mungkin kakak, atau mungkin adik, seseorang yang sangat kita sayang, seseorang yang sangat kita cintai. Namun ketika kita mengalami ini, tidak selamanya Tuhan itu
memberikan maksudnya. Tidak selamanya Tuhan itu ada dan memberikan jawaban kepada kita. Lalu bagaimana? Untuk ayat pembanding begitu ya, mari kita buka di Mazmur pasalnya yang ke-30. Mazmur pasalnya yang ke-131, Mazmur pasalnya yang ke-131 ayat 1 sampai 3. Namun kita fokus saja di ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Teman-teman, perhatikan kata yang diambil, kata yang digunakan oleh Alkitab di sini. Kata yang digunakan adalah kata disapih. Kalau kita belajar bahasa, mungkin teman-teman yang belajar bahasa Indonesia sudah hampir 12 tahun ini belajar bahasa Indonesia, kata disapih itu kurang begitu enak. Karena disapih itu adalah proses yang dilakukan seorang ibu untuk memberikan anaknya itu makanan supaya anak itu lepas dari ASI. Jadi kalau bayi, kita tahu semua bayi itu pasti meminum air susu ibu. Namun ada masanya anak itu harus disapih. Nah, disapih itu diberikan sedikit demi sedikit makanan yang cukup keras begitu, makanan untuk orang dewasa yang supaya anak ini enggak meminum ASI lagi. Nah, sebetulnya kalau kita belajar bahasa, lebih enak dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disusui oleh ibunya, seperti anak yang sedang menyusu dengan ibunya. Karena kondisi menyusu atau kondisi berbaring dekat ibu, menikmati ASI itu adalah kondisi yang nyaman. Kalau bayi dekat dengan ibu dan menyusu itu artinya dia aman, betul ya? Ada kalanya kita lebih memilih kondisi-kondisi yang nyaman. Kita lebih memilih kondisi-kondisi yang wah, ini lebih enak kalau kita berbaring dekat ibu daripada kita harus disapih. Namun ini yang terjadi. Kalau kita memakai frase itu, katakanlah ya, kita menggunakan anak yang menyusu, artinya itu ada satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Berarti kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita harus dipenuhi dan kita harus istilahnya disusui setiap hari. Itu kondisi di mana kita masih sangat-sangat bayi. Namun ketika kata disapih ini digunakan, artinya begini, anak yang disapih itu adalah dipaksakan dengan satu kondisi yang next level. Kenapa ibunya harus menyapihnya? Apakah ibunya tidak sayang? Enggak, justru karena ibunya sangat sayang sama bayi itu sehingga dia harus disapih. Supaya apa? Supaya anak itu next level, supaya anak yang dia susui itu next level. Karena dia sangat sayang sama anaknya, maka mau nggak mau dia harus disapih. Nah, kondisi yang ketika anak itu disapih itu pasti kondisi yang tidak enak, betul ya? Anak yang biasanya nangis lalu disusui, nangis diberikan susu, nangis diberikan ASI, tiba-tiba ketika dia nangis, ketika dia berontak, itu nggak dikasih susu sama sekali, tapi dikasih makan. Makanannya sesuai dengan waktu ibunya. Apa artinya? Seringkali kondisi seperti inilah yang kadang Tuhan ingin lakukan dengan kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat, teman-teman. Bukan karena, kenapa sih kok harus ada pandemi? Kenapa sih ketika saya mau PAT, kenapa harus online? Kenapa kok saya harus buang-buang kuota seperti ini? Kenapa saya harus susah untuk belajar sendiri, mencari bahan, nonton YouTube, membuka Google Classroom? Kenapa saya harus berjuang sedemikian rupa? Kenapa enggak ketika saya berdoa, Tuhan hilangkan pandemi ini, Tuhan hilangkan, dan tiba-tiba? Karena kita akan diajarkan, kita disapih oleh Tuhan. Meskipun kita berontak, sama seperti anak yang berontak ketika dia menangis, ketika dia memberontak, dia ingin susu tapi tidak diberikan. Anak mulai timbul satu pengertian, oh, ketika saya menangis, ketika saya berontak, saya tetap gak dapat air susu. Dari situ anak mulai timbul bahwa oke, meskipun ada ibu saya, meskipun saya menangis, tapi saya tidak diberikan apa yang saya butuhkan. Namun pemahamannya berganti.
pemahamannya berganti seperti ini. Bukan ketika anak menangis lalu diberi kebutuhan, anak menangis diberi apa yang dia minta, anak menangis diberikan sesuatu yang dia inginkan. Bukan hanya di situ, tapi iman dan pemahamannya mulai timbul. Fokusnya bukan apakah saya diberi susu atau tidak, tapi fokusnya apakah di sekeliling saya itu ada Tuhan atau tidak, atau di sekelilingnya ada ibunya atau enggak. Karena ketika ada ibunya, maka segala kebutuhannya pasti terjamin, segala kebutuhannya pasti terpenuhi sesuai dengan waktu yang ibunya inginkan. Ini menarik teman-teman, karena seringkali kita berlaku seperti itu ya. Ada kalanya Tuhan biarkan kita diam, Tuhan biarkan kita melalui lembah-lembah kekelaman. Sehingga judul khotbah pada kesempatan ini teman-teman mungkin pernah alami, atau mungkin saat ini teman-teman sedang mengalami. Sekalipun berat, sekalipun keadaannya kita berjalan di lembah kekelaman, kita mungkin sudah berdoa bertahun-tahun, kita mungkin sudah meminta sama Tuhan bertahun-tahun lamanya, kita meminta Tuhan lepaskan aku, Tuhan lepaskan, Tuhan bawa aku, tapi Tuhan seolah-olah Tuhan diam. Tuhan ingin pemahaman kita lebih dalam lagi, dan kita harus punya pemahaman bahwa fokusnya bukan lagi Tuhan, apakah Tuhan memenuhi kebutuhanku atau enggak, tapi fokusnya kita sudah harus berubah bahwa ada Tuhan atau enggak. Karena ketika ada Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka kita aman. Kalau Tuhan ada di sekeliling kita, maka semuanya itu pasti akan terkendali dan itu aman. Sesuai, sekali lagi, sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan ini menjadi sangat berat karena waktunya Tuhan pasti berbeda dengan waktunya kita. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan ini waktunya, ini loh, Tuhan tolong aku, begini. Tapi Tuhan ngomong enggak, belum waktunya. Nah, untuk itulah pemahaman kita harus lebih dalam, teman-teman. Pemahaman kita yang lebih dalam akan membawa kita ke satu pemahaman bahwa di tengah Tuhan, di dalam tangan Tuhan, dalam lindungan tangan Tuhan, kita itu aman. Ada satu ilustrasi, jadi suatu ketika ada peneliti begitu ya, peneliti yang mereka sedang meneliti bunga-bunga yang tumbuh di puncak gunung begitu, dan sampailah mereka di sebuah gunung yang sangat tinggi dan medannya itu cukup ekstrim begitu. Tapi mereka ingin mencari bunga yang langka. Jadi bunga itu spesiesnya sangat langka dan cuma ada di gunung itu. Setelah berjam-jam mereka mencari, tiba-tiba mereka menemukan bunga itu ada di bawah lembah yang sangat terjal dan itu letaknya di bawah sekali. Mereka melihat, wah ini bunga yang kita cari, namun tidak ada satupun yang berani untuk turun meskipun peralatan mereka lengkap. Nah, karena mereka bingung, tiba-tiba lewatlah seorang anak gitu ya. Di tengah-tengah kebingungan tiba-tiba peneliti ini ngomong seperti ini, "Nak, saya mau minta tolong, kamu mau tak kasih sejumlah uang nggak? Caranya nanti kamu saya ikat dengan tali, nanti kami turunkan, lalu kamu ambil bunga yang ada di bawah itu, lalu bawa ke atas." Si anak kemudian diam, dia berpikir sejenak, tiba-tiba dia berbicara seperti ini, "Baik, saya mau uangmu, saya mau bantu kamu, tapi tunggu di sini sejenak ya." Tiba-tiba anak itu pergi dan dia kembali dengan membawa pria yang parut baya begitu, yang berjalan bersama-sama dengan dia. Si anak kemudian ngomong, "Saya mau uangmu, saya akan turun ke bawah, namun berikan talinya kepada orang ini." Setelah itu si anak turun dan dia berhasil. Singkat cerita, peneliti bertanya sama anak ini, "Itu siapa? Kenapa kamu membawa orang ini?" Si anak dengan santainya menjawab, "Ini ayah saya." Kisah yang sangat sederhana, namun ini membekas sekali ketika saya mendengar cerita ini, karena si anak ini tahu bahwa orang yang memegang tali, dia nggak percaya sama orang yang memegang tali, tapi ketika bapaknya yang megang, dia nggak cuma tahu bahwa bapaknya itu punya kekuatan sejauh apa, tapi dia tahu bahwa bapaknya nggak akan mungkin mencelakakan dia. Seperti itulah kehidupan kita, teman-teman. Kalau mungkin kita melakukan
banyak hal dalam kehidupan ini. Anda belajar, Anda bangun relationship, Anda mungkin sudah bekerja, Anda mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya, dan tiba-tiba kita harus berjalan dalam lembah kekelaman. Ketika pemahaman kita benar, kita menjadi tahu dan kita menjadi paham bahwa di tangan Bapa kita di surga kita aman. Karena ayah kita di surga, Bapa kita tidak akan pernah mungkin mengecewakan kita. Nah, kisah ini, kembali ke kisah yang kita baca di awal begitu ya. Di kisah di Keluaran ini, ketika bangsa Israel sampai di satu tempat yang namanya Mara. Di situ Israel menghadapi satu pergumulan, teman-teman. Jadi Israel sulit membayangkan bahwa di tangan Allah yang kuat itu mereka aman. Kisah ini ditulis setelah mukjizat laut yang terbelah menjadi dua. Kalau teman-teman baca di pasal sebelumnya, di perikop sebelumnya, itu adalah ketika bangsa Israel menyeberangi laut dan laut itu terbelah. Tapi masalahnya di ayat 22 ini, Israel seolah-olah lemah lagi semangatnya. Mereka nggak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Padahal ini hal-hal yang logikanya mungkin habis ditolong, melihat satu mukjizat yang luar biasa, namun ketika kena masalah lagi, Israel melemahkan semangatnya lagi dan mereka nggak percaya. Kalau dipikir ini hal yang konyol sebetulnya, karena bahkan sebelum Tuhan membelah laut, Tuhan itu sudah mengadakan 10 mukjizat atau 10 tulah yang ada di Mesir, dan 3 diantaranya dari tulah-tulah itu dan mukjizat itu berhubungan dengan air. Yang pertama, air menjadi darah, tulah pertama begitu ya. Lalu tulah selanjutnya yang hampir mendekati ending itu ada hujan es, yang mana itu berhubungan dengan air juga. Dan yang sebelum ini adalah Tuhan membelah laut. Bukankah itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, gitu ya? Tuhan itu luar biasa. Tapi masalahnya Israel nggak bisa lihat ini. Dikatakan di sini mereka 3 hari berjalan, mereka nggak minum, dan mereka mulai nggak percaya lagi. Dari sini kita melihat, teman-teman, meskipun sekalipun berat, betul, meskipun hal yang di hadapan kita itu berat, tapi kita nggak boleh kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan terbukti bahwa hal-hal yang berada di depan kita itu kadang melemahkan iman kita kepada Tuhan. Dan dicatat seperti ini, mukjizat itu tidak selalu membuat orang percaya kepada Tuhan. Karena terbukti Israel sudah diberikan 11 mukjizat itu, dan Israel masih meragukan Tuhan karena mereka masih ngamuk, mereka masih nggak percaya sama Musa dan sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Kebanyakan dari kita itu sama seperti bangsa Israel. Ketika kita sudah pernah melihat mukjizat, kita mungkin mengalami mukjizat itu, Tuhan sudah tolong kita banyak kali, banyak caranya, dan kita pikir, wow, Tuhanku luar biasa. Tapi ketika kita kena masalah, contoh kayak pandemi ini, contoh kayak berbagai masalah, mungkin teman-teman bermasalah dengan teman, bermasalah dengan sahabat, bermasalah dengan orang tua. Ketika kita menghadapi masalah yang seperti itu, kita jadi ragu lagi, kita jadi kurang iman lagi, kita jadi meragukan Tuhan lagi. Kenapa? Karena kita masih melihat mukjizat itu sebagai pemenuhan kebutuhan kita, dan itu salah. Seharusnya ketika kita melihat mukjizat Tuhan, Tuhan melakukan mukjizat itu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Ketika Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya. Banyak dari kita itu cuma cari mukjizatnya. Kadang kita datang ke kebaktian rohani begitu ya, KKR, kita datang ke kebaktian kesembuhan, kita cuma cari mukjizatnya aja. Oh, di situ ada mukjizat, kita cari di situ. Saya pernah dapat satu quote gitu ya dari satu hamba Tuhan di gereja saya, dikatakan seperti ini: mukjizat itu datang setiap hari. Jadi mukjizat itu mau Anda cari di gereja Anda, di gereja sebelah, di gereja luar kota, di gereja Jakarta, di gereja Surabaya, di Semarang, di Jogja, dimanapun mukjizat itu bisa terjadi. Tapi pertumbuhan iman hanya bisa terjadi di gereja lokal atau pertumbuhan kelompok Anda.
Artinya apa? Makanya jangan cuma kejar mukjizatnya, kejar pengenalan akan Tuhannya. Iman tidak bertambah kuat jika kita hanya melihat mukjizat. Terbukti bahwa kalau kita cuma melihat mukjizat, kita kena masalah lagi, kita down lagi. Nggak bisa. Iman itu hanya bertambah kuat melalui pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Allah ini nggak bisa instan. Makanya sangat lucu sekali, kita nggak akan mungkin bisa bertumbuh imannya hanya ketika kita datang ibadah sekali doang. Atau ada ibadah yang cukup besar begitu, kita datang lalu oh iman saya kuat. Ya, iman saya kuat waktu itu. Tapi pengenalan akan Tuhan dan proses pertambahan iman itu datang setiap hari. Makanya kita perlu mengenal Allah itu setiap hari, dan itu proses, itu bukan 1-2 bulan begitu, bukan 1-2 tahun, itu proses seumur hidup supaya kita bisa kenal Tuhan kita itu seperti apa. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan melalui karyanya, melalui mukjizat-mukjizatnya, ada yang harus kita bawa lagi, yaitu komitmen. Komitmen dan konsistensi. Teman-teman gini, pernah rohani, pernah bagus, pernah terbaik, it's not enough. Itu nggak cukup. Kita pernah, beberapa mungkin dari kita membayangkan gitu, dulu aku tuh WL loh, dulu tuh aku song leader loh, dulu aku pengkhotbah loh, dulu aku pendoa syafaat dan aku jago banget. Setiap orang yang tak doain pasti sembuh, setiap orang yang tak pimpin untuk memuji dan menyembah pasti menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Dulu. Bagaimana dengan sekarang? Dulu saya punya iman, saya saat teduh setiap hari, dulu saya ibadah setiap hari. Bagaimana dengan sekarang? Makanya diperlukan komitmen dan konsistensi, dan ini yang nggak mudah, apalagi buat anak-anak muda seperti kita begitu ya, untuk membuat konsistensi tetap semangatnya tetap di sini itu susahnya minta. Karena apa yang kita lakukan itu fluktuatif. Hari ini kita semangat, besok kita percaya Tuhan, besoknya enggak lagi. Ketika kena masalah enggak lagi, ketika kena pergumulan, pencobaan enggak lagi. Nah itu susah. Nah, komitmen itu sesuatu yang menarik, karena ada lima pengertian komitmen yang saya catat ya, saya akan utarakan dengan cepat. Yang pertama, komitmen itu sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi tujuannya meskipun ia belum tahu hasilnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita punya komitmen, meskipun di depan itu sangat berat, meskipun kita tahu, kita belum lihat, aduh ini sekolah online buat apa, ini keadaan susah buat apa, meskipun kita belum tahu endingnya seperti apa, tapi kita sudah membulatkan tekad. Oke, fine, aku tetap belajar. Oke, aku tetap mengulik lagi materinya. Oke, tetap aku jujur begitu, aku tidak akan membuka buku, aku akan tetap belajar, aku akan baca bahannya. Itu komitmen. Yang kedua adalah berjerih payah, berkorban demi menyelesaikan tujuan meskipun semua orang meninggalkannya. Ini nggak mudah, apalagi buat anak-anak muda yang suka komunitas. Ketika kita udah membulatkan tekad, teman-teman membulatkan tekad, it's okay. Oh, teman-temanku juga belajar. Ketika kita membulatkan tekad, ketika kita belajar, ketika kita memiliki komitmen, kita mungkin oke, ini bagus, karena teman-teman yang lain oke. Tapi bagaimana ketika teman-teman yang lain nggak pada belajar, teman-teman yang lain mulai menyarankan udah nyontoh aja, udah santai aja, open book ini sudah, Google aja. Apa yang terjadi? Nah ini komitmen. Kita paling nggak bisa kalau kita ditinggal. Kalau teman-temanku nggak melakukan ini, aku mungkin nggak akan melakukan ini. Tapi kalau teman-temanku semuanya yang melakukan ini, maka mungkin aku akan melakukannya ini juga. Itu anak muda. Karena kita suka sesuatu yang ramai, suka sesuatu yang bersama-sama, gitu ya. Yang ketiga, sesuatu yang membuat seseorang meninggalkan sesuatu yang berharga demi sebuah tujuan, meskipun harga yang dibayar mahal. Harga yang dibayar ketika kita berkomitmen itu mahal. Makanya ketika kita berkomitmen untuk menikah begitu ya, menikah atau berpacaran, itu komitmen. Itu harga yang dibayar mahal sekali. Karena kita harus setia, kita harus mengalah, kita harus mendengarkan, kita harus mau belajar, mau upgrade dan lain sebagainya. Harganya sangat-sangat mahal, teman-teman. Yang keempat, sesuatu yang membuat seseorang memikul risiko dan konsekuensi dari keputusannya tanpa mengeluh dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Seringkali kalau kita berkomitmen, kita nggak mau terima konsekuensinya.
Kadang kita, oke, aku memilih, aku mau belajar. Ketika digoda ya, maka harga yang dibayar adalah kamu nggak bisa jejeng atau jalan-jalan sama teman-teman. Teman-teman ngasih, ayo mabar, nggak bisa. Ayo nge-mall dulu, ayo jalan-jalan, ayo shopping-shopping dulu, ayo nongki-nongki dulu. Oh, nggak bisa. Harga yang dibayar mahal dan kita harus stick dengan konsekuensi itu. Kita mau nggak? Seringkali kita bisa menjalani itu tuh bisa kadang. Tapi sama ngomel, dikatakan di sini tanpa mengeluh. Lah iya, tahu gitu kan aku kayak gini. Lah iya, tahu gitu kan aku seperti ini, seperti itu. Nah, itu nggak bisa. Itu bukan komitmen. Komitmen adalah menjalaninya, keputusan, resiko, konsekuensinya dengan penuh rasa syukur. Thanks God, aku bisa melakukan ini. Thanks God, aku bisa melakukan itu. Itu yang terjadi. Dan yang kelima, sesuatu yang membuat seseorang berani, setia, dan percaya. Itulah komitmen. Komitmen nggak mudah. Setelah kita mengenal, kita harus punya komitmen sama Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan kita yang melalui proses, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui mendengarkan khotbah, melalui persekutuan ibadah, persekutuan doa, komsel. Setelah kita mengenal, maka kita harus punya komitmen yang baik kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tahukah teman-teman bahwa kisah ini itu ditutup dengan ayat 27 dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Teman-teman, kalau teman-teman belajar teologi begitu ya, atau teman-teman mengulik, melihat di peta antara Mara dan Elim ini cuma terpaut 11 kilo. Jadi jaraknya itu cukup dekat, sangat dekat. Mungkin kalau jalan itu mungkin nggak ada setengah jam, mungkin cuma mungkin 15 menit sampai 20 menit. 11 kilo aja. Tapi apa artinya? Itu apa sih artinya? Harusnya ketika kita melihat kayak gini, harusnya Israel malu. Kenapa? Karena solusi dari masalah mereka itu sebetulnya cukup dekat. Mereka nggak harus ngomel dulu, mereka harusnya jalan dulu, percaya Tuhan dulu, mereka jalan dulu, mereka akan ketemu Elim. Seringkali beberapa dari kita ketika kita menghadapi bahaya semacam ini, kita ngomel dulu, kita nggak percaya Tuhan dulu. Padahal ketika kita mungkin berjalan sedikit lagi, 11 kilo lagi, kita ketemu Elim, teman-teman. Ketika segala sesuatu yang kita lihat, sekalipun ini berat, Tuhan ini berat banget, Tuhan ngomong jalan, enggak Tuhan ngomel, kita ngomel dulu sama Tuhan, Tuhan enggak bisa, aku enggak mau, pokoknya tolong dulu, kalau enggak aku enggak mau jalan. Padahal ketika kita jalan sedikit, kita ketemu yang namanya Elim. Kita ketemu 11 kilo lagi, kita ketemu di depan itu yang namanya Elim. Tapi ini ajaibnya Tuhan. Tuhan masih sabar loh. Tuhan masih mau loh kasih mukjizat di tengah-tengah Mara itu. Walaupun tinggal 11 lagi. Itu kalau mungkin saya jadi Tuhan gitu ya, aku akan ngomong maju, maju, maju. Tuh lihat, aku sudah sediakan di situ. Maju, maju. Tapi enggak, Tuhan masih tetap sabar loh. Tuhan itu mungkin sabar banget dengan kita. Kita yang degil loh gini, kita yang bandelnya minta ampun, yang isinya ngomel, yang kita melihat segala situasi hanya karena situasinya, bukan karena Tuhannya. Tuhan masih tetap sabar loh, Tuhan masih tetap tolong kita. Mari teman-teman, makanya kita jangan sampai menjadi orang yang sangat bebal seperti itu. Ada satu quote yang mau saya bacakan gitu ya. If you can trace his hand, you can only trust his heart. Jadi kalau kita nggak bisa melacak kinerja Tuhan itu seperti apa, kalau kita nggak bisa melacak perbuatan Tuhan itu seperti apa, percaya sama hatinya. Sebab di tangan Tuhan kita pasti aman. Di tangan Tuhan kita pasti akan mendapat kenyamanan, dan Tuhan pasti akan lepaskan kita dari segalanya. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh belajar tentang hatimu, kami boleh belajar tentang satu sisi yang Tuhan mau bicara terhadap kami. Biarkan kami saat ini percaya, meskipun di depan kami lembah kekelaman, meskipun di depan kami ada
jurang yang dalam dan gelap, tapi kami percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi kami. Engkau membawa kami ke padang yang berumput hijau, Engkau menyediakan segalanya Tuhan. Sebab kami percaya kepadamu dengan sepenuh hati dan Engkau melakukan segalanya. Berkati teman-teman yang mungkin minggu depan akan menghadapi PAT, persiapan mereka dengan baik, biarkan mereka belajar dengan baik, biarkan mereka berkonsentrasi dan mengandalkan Engkau semata-mata. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Sudah yang kasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kembalilah dalam aktivitasmu, siap sedialah, karena tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Penilaian akhir semester sudah di depan mata. Saya percaya saudara sudah sungguh siap dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.